Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda, karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam, karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajan, niku nggih takdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, bener perlu kalau sebut, ada keluarga sini mau mondok. Kita kok musolane akeh najis ora disujani ora sido, kira ora najis udah dikiai, balik-balik. Jadi itu ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya ini nopo fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus pulau piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh, dikon milih pangeran, kowe iso miber ambek iso mulang takrib. Kula milih mulang takrib. Mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar. Kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matoleh, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon, sing wetan, sing kulon, pokoknya sedanten. Semuanya kenangannya di basis ilmu. Ini sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini itu apa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsop. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Kudus Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gak ada ibu yang memiliki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kulon itu turunan Mbah Mutamakin, tapi muter-muter Duki Kudus. Terus buyut kulon itu angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofia, niku angsal Idrus. Idrus niku gak ada ibu asmane Maimunah. Niku mbak Yunipun Mbak Dawiyah, Mbak. Terus kulon ini dia keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf, dawe Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi lit tajannub an madainil akhlak, ben nak dugem koyo ora pantes. Mputu Mbah Mutamakin kok dugem koyo ora pantes. Dadi ape goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasane ridho be kodok koder terus koyo pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya nopo lit tajannub an madainil akhlak, supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak nopo. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, dia menyebut leluhurnya tapi dimulai nopo wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali, kita jadi wali. Kalau babanya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali, putune karena mati salam templek rapati wali. Ini nak iso ampun, nak iso. Tapi nak buatin iso, kayak mpun iku rezeki pengiran. Sampai protes yo kasut. Mau pengiran sing ngersano apa sampai sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau balani malih, Ahmad itu asma beliau, Mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau diantaranya keluarga Bejagung. Asmani Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari itu gak ada dulur asmani Ibrahim Asmorokondi. Dan itu terus Ibrahim ini sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu itu rata-rata gak ada darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji, sehingga namanya Abdullah, asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah SAW Ahmad. Niku mergo nabi lain itu tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egois, ngendikan nafsi. Semua nabi bilang nafsi, sementing awakku.
Kayak apa Nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi, 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 nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem yang pangeran sujud. Fayadauni masya Allah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah SWT. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah SWT. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini tengah akhirat menutup amal-amal. Buatan sakit. Sebab itu tiang kabundut dikirimi di rumah gangsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirim no kayak no rado. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane enggak perlu ada debat lagi, donga tok mayit tok. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta, masih nopo? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa roksak. Wasal tutoh wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif, koyok apa praharane kiamat, di benak Nabi namung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa? Syafaat. Lane disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kiaian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang pakai mutakallim. Bukan dari hamidah yahmadu terus pakai mutakallim napa? Ahmadu ini buatan cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin jemben wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Pola pokoknya dibek kabeh. Sakit aja jenenge tok, sak alime, sak macam-macam ya. Kemarin aku pinjam 3 juta, cicilannya 12 bulan. Per bulannya aku bayar 270 ribuan. Cicilannya tetap sama. Kalau aku pinjam 5 juta, cicilannya 6 bulan, per bulannya 800. Terus mutamakin wow. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Itu disebut apa? Mutamakin. Terus asma. Kalau itu saya nak bapak kula Kiai Nur Salim nggih kancane Mbah Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah niku ketijak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ki ayo ning Mbah Ahmad karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang nopo asmane sehingga orang nyebut nopo Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi
Ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fa yang bagi laka tak terusnya min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong akhire kowe entuk minal asrori sanggeng pira-pira rahasia al ajaibi kang gawono kabeh. Rupane matrisi perkara la itu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing hitungan utawa ning gebakan. Terus melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyo luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan iki pikirane widadari, nek sing bosen melarat. Yang swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengen dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil isyaribin. Jadi pokoknya ngempet ning donya iso ben dikekno be pangeran. Sing ngempet razino dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil isyarib. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Limang qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Niku ukurannya juga satu. Liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe kaya ngono. Andai kan sing gawe manusa ora bar. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kalau bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk nih. Watu sampai cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Mau sekrengkelan munggah sekangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok ngono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sada maca qul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang sada qul huwallahu. Kok kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid itu, ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Untuk mesti melonting diteni ra wis. Bareng pas sholat ini diteni melonting tenan. Tengah-tengah sholat lho tenan to. Bareng menit tenan. Batal sholat itu. Kok omong-omongan iki terus akhirnya sholat meneh. Jadi kadang-kadang itu hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngindene. Mesti dinteni salah. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah. Dadi ya padha dene.
Wadah imam masjid cerita kula nu, saking semangate jadi imam salat Id. Maca hal atalil insan. Saking semangate ora mut Fatihah langsung hal atalil insan fi numdatari riwet. Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad. Sampai makmum ini protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mau imami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maos lek kul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk mesti ditakoki Nabi. Kowe kok maca liyane ra kena. Ra opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah, akhbirhu anna wa yuhibbu. Bi hubbihi la kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Jadi itu hadis paling luar biasa. Coro sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Kakuati napa? Coro sanad itu kok akhbirhu anna wa yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku milih itu hadis itu. Terus ada teng desa kul huwallahu ahad iku adate wong alim. Ditambah ya rapal liyane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e ben sawangane ku kabeh ku alim mun niku amdan niku mboten sahwan niku napa amdan. Kalau kalian mau cekat barang, yakin udah paling murah. Cek Shopee dulu, karena yang murah banyak. Terus ketiga niku kuwatut diroya. Kula mau satam lah kitab-kitab Imam Mutamakin kitab. Kuwatut diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroya. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah napa qaddimid diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu.
Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, tahqul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya niku dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Nawa ngaji nawa wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat nawa iradan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa nawa bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nanti mau teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair yang nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataannya. Kosok gak megi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditara itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos amkhuliku min ghairi syai'in. Napa? Amkhuliku min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga gak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilah. Karena terus, itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserahlah, jangan dia mu'anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudat. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu khalaqaha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang mawjud diciptakan yang tidak mawjud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an. La yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawjud, pasti penciptanya ya mawjud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil mawjudat diciptakan yang tidak mawjud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan 1, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis.
Maksud kula niki rodok-rodok kampanye bela Mbak Mutamakin nggih bela sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot nak zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroya juga. Makanya dan Muhammad ketika tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Ya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya Mas yo Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi yo seneng karo santri terus. Nah, kecuali terusnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo menghindari keamanan, ini ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lipas. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik balik. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kalau suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek. Kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua, buatan keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Nah, caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata qul ara'aitum, napa? Qul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah, kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusnya. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Bagilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musoddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jari sing duwe museum yang asli. Tapi jari wong Mesir
Kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jadi wong Turki, oh di Turki Ottoman, pokoknya dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran tidak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok, itu nggak bisa melahirkan debat. Karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fatu bisuratim mimit